Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya di channel yang sederhana ini, teman-teman. Oke, kali ini saya akan belajar memasukkan box. Ini dia, teman-teman, rangkaian yang sudah kita buat kemarin. Ini yang berfungsi untuk membuat supaya suara mic imam atau mic kondensor ini empuk dan tidak mudah feedback, teman-teman. Nah, rangkaiannya seperti ini, yang di konten sebelumnya sudah saya buatkan, teman-teman. Jika ingin mengetahui bagaimana cara membuatnya, teman-teman bisa menonton di video yang sebelumnya, teman-teman. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kalau kemarin belum masuk box, hanya berupa konektor dan kabel sama jacknya kemarin. Nah, sekarang ini kita pasangkan pada box atau casing, teman-teman, supaya nanti bisa praktis untuk kita gunakan. Nah, casing ini saya buat dari box plastik yang sudah saya lubangi sendiri. Ini box plastik ini saya beli dengan ini tipenya X1, teman-teman ya. Box plastik X1 dengan harga kurang lebih antara 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi box ini mula-mula polos, ini ada tutupnya seperti ini, teman-teman. Ya, kemudian di sini saya lubangi dan di sini saya lubangi untuk nanti jalan masuk ke jack konektor ini dan juga ke kabel ini, teman-teman. Nah, caranya mudah sekali. Ini rangkai konektor ini nanti kita pasangkan di casing ini, kemudian di sini nanti kita pasangkan outputnya. Nah, yang pertama ini saya akan menyambungkan dulu. Ini, teman-teman, sesuai dengan skema ini. Di sini ada skema ke input mic ampli, ini dari jack mic kondensor yang ada baterainya. Tentunya jack yang ada baterainya seperti ini kemarin, teman-teman ya. Jadi jack seperti ini ke mic kondensornya dan ini ke ampli, teman-teman. Nah, supaya tidak mudah feedback dan suaranya jadi empuk, nah ini kita menambahkan rangkaian seperti ini, teman-teman ya. Bisa di screenshot ataupun di pause untuk melihat skemanya, teman-teman. Nah, kapasitor di sini bisa divariasikan, teman-teman ya. Semakin besar nilainya, semakin treble-nya bertambah, teman-teman ya. Dan juga resistor ini juga berpengaruh terhadap bassnya, resistor dan kapasitor yang di sini. Nah, yang kita buat ini seperti ini, yang seperti yang di video sebelumnya, teman-teman. Ini ada 20 nano, 5K6, 5K6 dan di sini 1N2. Di sini langsung saya solderkan untuk ini langsung ke ground, teman-teman ya, sesuai dengan yang di skema ini. 20 nanonya langsung ke ground. Nah, ground di sini di konektornya ini di posisi yang miring ini, teman-teman ya. Ini yang miring, kemudian di sini nanti untuk sinyalnya. Di sini ground, di sini sinyal. Langsung saja saya solderkan di sini. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil solderkan di sini, teman-teman. Nah, kemudian di sini input output ini boleh bolak-balik, teman-teman ya. Yang ke ampli boleh yang di sini, boleh yang di sini. Nah, ini saya buat ini yang di sini, teman-teman. Ini dia. Ini ke signal inputnya nanti, teman, dari mic-nya nanti. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Ini kita pasangkan di box dulu. Saya pasangkan di box dulu, teman-teman ya. Ini biar nanti mudah, tidak goyang-goyang. Nah, saya pasangkan dengan cara seperti ini posisinya. Ringnya kita pasang dulu seperti ini. Kemudian kita kencangkan murnya, teman-teman ya. Kita kencangkan mur, bisa pakai tang. Nah, ini saya pakai tang. Dikencangkan murnya. Nah, ini saya posisikan groundnya miring di sini. Ini nanti supaya mudah, ini saya solder dengan kabel nanti, teman-teman ya. Oke, ini saya kencangkan dulu biar benar-benar kencang dan tidak muser-muser nanti. Oke, ini sudah kencang. Dan kemudian setelah ini selesai, kita buat kabel dan jacknya, teman-teman. Kita pasangkan. Nah, caranya ini ada jack toa mono, ini saya lepas dulu seperti ini. Kemudian ini tutupnya ini saya masukkan ke kabelnya di sini. Kemudian ini juga di jack toa ini bisa kita lepas, teman-teman ya. Ini kita lepas, ini ring cincinnya biar terpasang di sini saja, dan di sini ini juga saya pasangkan di sini, teman-teman ya. Ini
Saya masukkan di sini. Oke, kalau sudah. Nah, di sini nanti ini ada 2 pin di jack toa ini, teman-teman. Ada 2 pin. Ini ya. Ini untuk ground dan ini untuk sinyalnya. Nah, di sini supaya mudah kita solder, ini sudah saya kasih T0 dulu, teman-teman. Caranya sama seperti yang di video-video sebelumnya. Jadi ini di solder dikasih T0 dulu, atau saya ulangi teman-teman ya biar jelas. Ya, jadi seperti ini. Ini dikasih T0 dulu seperti ini, teman-teman. Biar nanti mudah pemasangannya, dan yang di sini juga. Ini. Yang kemarin ada yang komen menanyakan soldernya berapa watt. Nah, ini saya menggunakan solder 40 watt, teman-teman ya. Mereknya apa ini? Deco 40 watt, dan di sini saya gunakan Stavol dengan tegangan terbaca di indikatornya itu 226. Jadi biar mudah untuk penyolderannya. Nah, kemudian kabel yang di sini tadi ini kita kelupas sedikit, teman-teman ya. Jangan terlalu banyak. Hati-hati ketika kita mengelupas kabelnya ini supaya di kabel dalamnya ini tidak ikut terkelupas. Ya. Kita harus hati-hati. Bisa dengan cutter ini saya ngelupasnya. Oke. Ini tidak ada yang kena ini dalamnya ini. Jangan sampai dalamnya ini kena, teman-teman ya. Ini. 2 kabel merah putih ini jangan sampai kena cutter. Karena kalau kena cutter nanti bisa konslet, teman-teman. Nah, ini serabutnya ini, serabut yang di luar ini kita pluntir dulu. Seperti ini, dan 2 kabel yang merah dan putih ini kita kelupas juga, sedikit saja kita ngelupasnya. Ini seperti ini kita kelupas. Ini saya gunakan kabel snack, atau teman-teman bisa gunakan kabel scarem yang mono ataupun yang stereo. Kalau yang stereo atau balance seperti ini ya, ini balance. Jadi ini ground, pin hot dan cool 1 2. Nah, ini yang merah dan putih ini bisa kita gabungkan, teman-teman ya. Bisa kita gabungkan seperti ini, dan yang di sini seperti ini. Nah, seperti biasa, ini saya kasih T0 dulu supaya mudah nanti untuk kita solderkan di pin konektor jack toanya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita solderkan di sini, teman-teman. Di jack toanya yang ini, yang serabut ini, yang luar ini dapat yang ground di sini, teman-teman ya. Jadi di sini kita solderkan. Oke, di sini ya. Seperti ini. Nunggu kering dulu biar tidak lepas. Nah, kalau sudah, ini yang gabungan putih dan merah ini kita solderkan di sini, teman-teman ya. Dapat yang ini. Nah, di sini saya solder langsung. Oke, seperti ini. Biar kering dulu. Nah, kalau sudah baru bisa kita lepas. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Pemasangannya jangan sampai terbalik. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ini ada untuk plastiknya, ini fungsinya untuk menutup ini, teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian baru kita masukkan, dan di sini ini ada ini, teman-teman, ada benjolan ini kita paskan. Di sini juga ada benjolannya yang ini, teman-teman. Nah, di sini ada lekuannya. Jadi kita paskan di situ. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita masukkan seperti ini, baru kita tutup. Nah, ini kita tutupkan di sini. Nah, sebentar. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini kabel ini kita masukkan di sini. Tadi sudah saya lubangi di box yang di sini. Oke. Agak panjang dulu. Nah, supaya nanti ini tidak ketarik-tarik, teman-teman, ini tidak ketarik-tarik, ini yang dalam ini saya bundelkan ya. Caranya seperti ini.
semacam ditalikan itu teman-teman ya. Ini. Nah, ini dia. Supaya nanti kalau ketarik itu tidak langsung menarik ke rangkaiannya yang di dalamnya nanti. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini nanti kita hubungkan dengan rangkaian yang membuat suara dari mic condenser itu empuk nanti teman-teman ya. Jadi nanti ini saya kelupas dulu. Kalau ini agak panjang, tidak seperti yang tadi teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti ini, 2 cm kira-kira ini. Saya kelupas dulu. Ini saya kelupas dulu ini. Bentar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan tentunya kita juga harus berhati-hati ini, jangan sampai kita ini ikut kena kabel yang merah putih ini teman-teman. Nah, kita peluntir untuk yang serabutnya ini, yang di luar ini. Kalau sudah, baru yang ini juga kita kelupas teman-teman ya. Yang putih dan merah kita kelupas seperti ini. Ini juga putih dan merah ini kita kelupas. Nah, kalau sudah ini putih dan merah ini kita gabungkan jadi satu. Kita gabungkan jadi satu. Nah, sudah seperti ini. Oke. Kemudian kita kasih T0. Kita kasih T0 seperti ini. Dan untuk groundnya atau yang serabut ini kita potong sedikit teman-teman, supaya nanti tidak terlalu berlebihan. Ini ya. Ini saya potong seperti kira-kira sekian. Saya potong, kemudian saya kasih T0 dulu. Seperti ini. Nah, kemudian yang merah dan putih ini kita hubungkan ke sini teman-teman. Ke ini, rangkaian ini. Ke sini ya. Jadi pertemuan antara kapasitor dan resistor ini. Seperti di skemanya yang kemarin. Jadi kita solderkan di sini. Bisa bolak-balik, bisa. Kalau ini tadi sudah ke ini ya, ke input dari mikrofon. Kemudian yang di sini teman-teman ya. Ini ke sini. Di sini. Saya solderkan di sini. Solderkan di sini. Oke. Kemudian ini untuk groundnya ini kita hubungkan ke ground di kaki konektor yang miring tadi teman-teman. Nah, langsung di sini. Sini teman-teman. Nah, ini rangkaian ini sudah jadi. Sudah jadi teman-teman ya. Kita akan mengetesnya dulu. Nah, kalau sudah dites, nanti kita bisa menutupnya atau membautnya. Ini saya tes dulu sebelum kita tes, sebelum kita baut, kita tutup. Ini kita tes dulu teman-teman ya. Nanti supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak bisa bekerja. Nah, ini akan saya tes dulu rangkaiannya. Oke, kita menuju ke dekat speaker teman-teman. Ini dia. Sebentar. Nah, ini rangkaiannya di sini akan kita tes teman-teman. Kita hidupkan dulu speakernya. Sudah nyala. Kemudian ini mic kondensornya ini saya tancapkan di sini. Ini ya, di sini dalamnya sudah ada baterainya teman-teman. Ini micnya yang ke mic. Kemudian ini ujungnya kabel tadi, ini kita tancapkan ke input micnya. Apakah ini sudah bisa bekerja? Nah, sepertinya sudah ini teman-teman. Cek cek cek. Nah, ini sudah bekerja teman-teman ya. Cek cek. Sudah bekerja. Checking checking checking. Cek cek cek. Nah, di sini sudah bisa bekerja teman-teman ya. Oke, checking 1 2 3, cek 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 cek. Cek 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 cek. Nah, seperti ini teman-teman ya.
ini sudah bisa bekerja dan suaranya menjadi lebih empuk teman-teman ya. Jadi lebih empuk dan di sini suaranya jadi saya mendekat dengan speakernya ini tidak feedback. Nah, kekurangan dari rangkaian ini adalah menurunkan kepekaan teman-teman ya. Kepekaan mic jadi turun. Jadi kita untuk memplay mic-nya ini kita harus membuka volumenya dengan lebih. Jika langsung dengan mic kondensor ini suaranya volume sedikit saja langsung peka, kalau dibesarkan sedikit langsung denging. Nah, kalau ini kita membukanya volume ini harus agak besar teman-teman ya, supaya menjadi lebih peka. Begitu. Oke. Dan di sini saya sudah berhasil dan suaranya lumayan enak ini teman-teman ya. Jadi tidak mudah denging lagi. Lain kalau kita masukkan dengan secara langsung. Bentar. Ini langsung saya tancapkan, saya kecilkan dulu karena nanti ini denging. Ini langsung saya tancapkan di amplinya, di speaker aktif ini. Nah, ini dia teman-teman. Cek. Nah, ini mudah sekali denging dan di sini suaranya kemelenteng teman-teman ya. Jadi suaranya itu cenderung ke mid dan treble. Bassnya tidak muncul teman-teman. Jadi bassnya tidak muncul ini. Cenderung ke treble dan ke melantang. Nah, kalau kita menggunakan rangkaian yang sudah kita buat ini tadi, ini saya masukkan ke mic input ke speaker aktif dulu dan di sini saya tancapkan. Nah, kalau menggunakan ini suaranya bassnya ini akan terasa lebih empuk dan lebih enak ini teman-teman ya. Ini cek. Nah, tapi volumenya yang di sini harus ditambah dan juga gain yang di input mic-nya teman-teman. Kalau pakai menggunakan audio mixer ini gainnya harus ditambah. Nah, setelah ini sudah bekerja dengan baik, ini boleh kita baut teman-teman. Tapi kalau belum bisa bekerja kita harus cek dulu. Nah, ini langsung saya baut dulu ya teman-teman. Sebentar. Saya baut dulu. Ini saya baut dulu di sini biar cetu. Nah, oke. Sebentar. Ini kita tutup karena di sini sudah berhasil kita membuatnya. Ini kita tutup teman-teman ya. Alat ini kita tutup. Ada 4 baut di sini. Ini tutupnya agak menceng ini kayaknya. Coba saya balik ini tutupnya. Nah, seperti ini. Saya tutup. Oke. Nah, di sini saya tutup teman-teman ya. Nah, kalau sudah menjadi rangkaian dalam satu box seperti ini, kita untuk menggunakannya akan lebih aman dan lebih mudah teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk hati-hati dalam meletakkannya. Jadi kita letakkan sembarangan saja, yang penting aman. Ini akan lebih aman. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini teman-teman ya. Rangkaiannya seperti ini dan rangkaian dalamnya tentunya teman-teman sudah tahu, bisa lihat di video-video sebelumnya dan ini tadi juga saya jelaskan teman-teman. Jadi seperti ini ya. Seperti ini teman-teman ya. Mudah sekali. Ini tidak menggunakan supply, tidak menggunakan baterai teman-teman ya. Tidak menggunakan baterai, jadi cara penggunaannya cukup praktis. Saya coba lagi. Ini. Bentar. Cara penggunaannya cukup praktis teman-teman ya. Jadi di sini jack toa ini kita hubungkan dengan ini dia tempat baterai mic kondensornya. Jadi tinggal kita masukkan di sini. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan ke ampli
atau ke speaker aktif. Nah, kalau saya contohkan ini speaker aktif teman-teman ya, kita tinggal masukkan saja. Nah, karena mic-nya tadi terlalu dekat dengan speaker jadi dengung. Oke. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Praktis dan mudah dalam penggunaannya. Oke. Saya kira cukup sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan masih saya tunggu untuk saran dan kritiknya, juga masukan-masukannya, dan juga untuk usulan-usulannya teman-teman. Dan mohon maaf tentunya di komen-komennya belum bisa saya balas satu persatu teman-teman, karena sangat banyak sekali. Dan mungkin untuk pembalasan komen saya bisa buatkan kontennya secara langsung, mudah-mudahan teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.